Nah ini yang kenyataan yang ada. Nah sekarang karena ini yang menghambat kita hanya lihat nonton WA, bagaimana kita memanfaatkan teknologi ini, media sosial ini untuk mensosialisasikan tentang kerukunan umat beragama. Ya, kami di FKUB juga Pak ya, kita juga ada semacam YouTube Pak ya. Nah, nanti mungkin jadi di YouTube itu bisa dilihat ya. Kemarin saya satu kali juga kalau tidak salah kita kerjasama dengan IAIN kan. Nah, kita di sana saya waktu itu kebetulan ada menyampaikan bagaimana pandangan agama Katolik terhadap kerukunan agama. Saya mengambil salah satu perintah Allah, cintailah sesama manusia seperti kamu mencintai dirimu sendiri. Tidak mungkin kita mau nganu orang kalau kita betul-betul mencintai diri kita sendiri. Itu sebenarnya poin penting sebenarnya kita dalam kerukunan umat beragama. Nah, oleh karena itu sebenarnya maka yang paling penting menurut kita intern untuk gereja Katolik, bagaimana kita memperdalam iman kita. Kita tidak usah terlalu, bukan berarti kita tidak mau apa dengan orang lain ya, tapi kita harus coba. Kita lihat yang sering mengatakan ujaran-ujaran kebencian, justru dia tidak tahu. Kita tidak tahu agama orang, tapi kita ngomong agama orang, kan malu kita. Yang diomongkan salah. Padahal kalau kita ngasih ceramah, kita ceramah agama kita. Jangan kita ngadu agama lain, kan begitu. 1, 2. Nah ini yang sebenarnya kita, saya pikir tidak usah kita inilah kan, anggap barang itu apa istilahnya. Masih ada 3 Pak. Di ujung. Apa istilahnya? Kalau orang berani antah-antah lah kata orang itu. Pasti tidak mungkin kita ada yang bagus semua, tapi ya kita yang mengantisipasinya terutama dengan pendalaman iman kita ya, pendalaman iman kita yang harus kita kuatkan dulu ya. Semakin orang istilah memberi peluang kita menjelekkan kita, mengujar kita harus bertahan kuat ya. Pasti tidak akan, kita tidak perlu karena kita udah dilatih ya. Cinta kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Biarpun bagaimana orang kita tetap, memang itu berat ya. Yesus sudah mengatakan katanya kalau kalian mengikuti saya, kalian akan mendapatkan kemenangan. Jadi itu memang harus kita laksanakan. Ini sebenarnya urusan pastor yang tadi, tapi boleh saya singgung-singgung supaya kita betul-betul mampu ya kalau menjadi orang Katolik yang sejati, kita betul-betul bisa menerapkan kasih itu ya, sabar ya, biar apa, kecuali memang sudah kata orang terpaksa atau orang memang ada yang emosinya dan bisa dikendalikan dia, apa boleh buat lah ya. Nah itu udah urusannya nanti mungkin ranah hukum nanti ya, tapi selama kita masih bisa sabar, kita sabar aja lah dengan hal-hal yang membuat kita kadang-kadang memang tidak enak, benar-benar tidak enak ya, hidup di negara Pancasila itu. Tapi ya mau bagaimana, kita harus tetap eksis, kita tetap harus istilahnya memperlihatkan kita kokoh ya. Ya itu yang paling penting. Oleh karena itu yang paling penting diri kita yang harus kita pertahankan, bagaimana kita tidak melakukan hal-hal yang kurang berkenan ditinjau dari segi agama kita sendiri ya. Nah ini yang mungkin poin-poin yang saya ingin sampaikan, mudah-mudahan terutama di kita ini mungkin apakah di masing-masing paroki, kan biasa di paroki itu ada grup-grupnya itu kan, nah atau di kering-kering itu. Nah itu kita manfaatkan misalnya media sosial itu untuk sosialisasi ya, sehingga pada saat-saat terutama mau menjelang pilkada, nah itu dah pastilah itu dan daerah lagi, biarpun dilarang, biarpun diapa, secara gerilya, secara apa itu tetap dimainkan yang namanya agama, sara dan lain-lain, tetap tidak bisa
Mungkin tidak secara terbuka, ya, tidak terbuka, tapi secara istilahnya menggerilya, ya, itu tetap mereka laksanakan, ya. Nah inilah, ya, yang memang perlu kita antisipasi, ya. Yang penting menurut saya kita menjadi Katolik yang sejati, yang betul-betul memahami, ya, selain dari kita selaku orang beragama Katolik memahami apa agama kita sendiri, ya, kemudian selaku warga negara Indonesia kita juga mampu melaksanakan butir-butir Pancasila. Ada 36 butir Pancasila. Sebenarnya kalau sudah mampu melaksanakan 36 butir Pancasila itu sudah bisa, sama juga sudah melaksanakan apa yang diajarkan oleh agama Katolik. Itu sudah termasuk semua di situ. Ada semua, tinggal bagaimana kita menyatukannya itu, ya. Nah, ini yang paling terpenting. Jadi selaku umat beragama Katolik, apa yang harus kita patuhi, selaku warga negara Indonesia, apa yang kita berikan kepada negara kita, apa yang kita berikan kepada agama kita adalah kita tetap bersatu, ya, tetap bersatu. Ada hal-hal yang memang merasa kita kurang puas, seandainya ini, ya, kita lihat. Saya bersyukur di WA saya sering lihat, entah YouTube kemana, ada yang apa, setiap ada ujaran kebencian dia tanggapi. Ada itu yang itu bagus sekali saya lihat. Jadi orang tidak percaya kepada apa yang disampaikan. Nah, itu ada itu. Setiap ada yang menyampaikan yang salah, itu tetap dia di counter, ya. Nah, ini yang bagus sebenarnya. Ada nggak kita bisa yang begitu? Misalnya kita tahu juga di dalam apa namanya YouTube kita, di grup-grup kita bikin juga, kita sambung kerja. Kalau itu memang bagus, kita share aja kepada grup-grup kita yang hal-hal yang bagus yang sebenarnya kita lihat itu adalah memang ujaran kebencian yang betul-betul salah atau menyimpang. Ternyata ada yang memperbaiki, ya, sebenarnya. Ini yang perlu juga. Jadi kita jangan terhasut, ya, termakan kepada isu-isu yang tidak benar, ya. Saya pikir untuk saya sekian saja dulu. Jadi mungkin nanti kita lebih banyak kami mendengarkan dari pihak para teman-teman yang hadir di sini, ya, untuk menyampaikan apa yang mungkin perlu, ya. Mungkin kami hanya istilahnya memunculkan aja lah. Siapa tahu nanti ada ide yang bagus yang bisa kita manfaatkan, kita lakukan, ya, di masing-masing paroki ataupun di uskupan kita masing-masing, ya. Saya kira itu aja yang bisa saya sampaikan sementara. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih kurang mohon maaf, ya. Jadi saya mau ke pantun dulu sebelum saya habis ini. Sungai Kapuas airnya jernih, Cakep. tempat orang mencintai. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Kalau ada yang salah mohon dimaafkan. Amin. Dimaafkan. Tidak apa-apa. Terima kasih. Jiwa muda. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ina Tius Leon. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua, dan terutama bagi saya pribadi ada beberapa hal yang menjadi catatan, dan mudah-mudahan ini bisa memperkuat harmonisasi kita dalam bingkai keberagaman. Nah, selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Makarius untuk menyampaikan beberapa hal yang penting untuk kita dengarkan pada kesempatan kali ini. Kepada Bapak kami persilakan. Baik, terima kasih. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Adil kata lino, bancuramin kak saruga,
bersengat ke jabatan. Harus. Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa yang saya hormati, hari ini kita diskusi ya, bukan seminar. Kalau seminar itu dia lebih sepihak, yang membawa makalah itu pasti dia mempertahankan isi makalah. Tapi kita hari ini diskusi, ada pembicaraan timbal balik, ada saling masukan, dan kita dari FKUB juga sangat memerlukan masukan-masukan dari Bapak Ibu dan saudara-saudara dari semua agama ya, yang tergabung di dalam FKUB ini. Ada 6 begitu ya, 5 dan 1 penguji kepercayaan. Jadi masukan-masukan dari Bapak Ibu juga sangat kita perlukan nanti. Jadi bukan berarti kami memberi di depan ini yang ahlinya gitu, bukan ya. Tapi kita membuka wacana. Dari wacana yang kita buka ini pasti dari Bapak Ibu muncul beberapa pemikiran yang bagus dalam kaitan bagaimana kita merawat kebinekaan dalam menyongsong tahun politik 2024 yang sebentar lagi kita lakukan di negara kita ini. Apalagi yang hadir hari ini banyak pakar ya, yang sudah saya kenal, kita selalu bertemu di forum-forum diskusi. Ada letting kuliah saya juga, Pak Pran Kamis. Jadi ketemu lagi di sini kita ya. Yang perlu kita ketahui sebenarnya semua sudah tahu bahwa negara kita ini kan dibentuk berdasarkan kesepakatan dari semua agama yang ada ya. Karena itu walaupun dalam satu konsep dulu yang tidak diterima itu Piagam Jakarta ya, karena dari negara bagian timur tidak setuju. Salah satu tokohnya Eva Maramis, Pak Idris Kasimo, maka kembalilah kita ke 5 sila Pancasila. Itulah lahirnya kita di sini. Kalau waktu itu ada yang tidak setuju, mungkin karena merasa mayoritas, lalu tidak setuju dengan pendapat usul dari minoritas, tidak ada Pancasila itu. Disitulah kesepakatannya, makanya Pancasila itu tetap menjadi landasan ideologi kita ya. Jadi tidak benar kalau ada yang mengklaim bahwa hanya satu agama lah yang yang memperjuangkan memerdekakan negara ini. Tapi itu sudah terbantahkan oleh beberapa pakar. Kemudian yang selanjutnya sesuai tema kita hari ini adalah merawat kerukunan dalam pandangan tokoh agama Katolik songsong pesta demokrasi 2024. Kerukunan itu muncul adanya toleransi. Nah, di dalam toleransi ada moderasi. Ini pandangan saya. Tanpa ada moderasi tidak ada toleransi. Kalau ada toleransi sudah ada, pasti kerukunan terjadi. Nah, moderasi di sini adalah itu yang harus dimiliki setiap pemeluk agama. Di dalam ajaran agama masing-masing itu memang diharuskan untuk mengimani ajaran agamanya, untuk fanatik mengimani ajaran agamanya. Tapi yang tidak boleh adalah fanatisme, fanatik yang berlebihan, yang menganggap kepercayaan agama orang lain itu tidak benar, hanya saya punya yang benar. Oleh karena itu bergaul dengan orang lain pun saya tidak mau, karena saya merasa saya punya paling benar. Itu yang disebut fanatisme, fanatisme yang berlebihan. Tapi fanatik itu wajib untuk setiap pemeluk agama. Itu yang disebut moderasi. Nah, moderasi ini harus ada pada setiap umat agama apapun.
lebih-lebih pada pimpinan umatnya, baik ulamanya, pastornya, pendetanya, dan pimpinan umat yang ada. Supaya apa? Supaya dalam memberikan pencerahan kepada umatnya, apa yang saya sebutkan tadi. Jadi setiap umatnya itu tidak lagi berpikir, wah, mentang-mentang di dalam Injil saya ini hanya agama kami lah yang benar gitu, lalu yang lain tidak benar. Boleh saja mengatakan itu, tapi pemikiran menghormati itu harus. Demikian juga agama-agama yang ada juga begitu. Jadi itu yang masalah kebinekaan. Lalu bagi kita umat Katolik sebenarnya masalah perdamaian, kerukunan ini itu berlaku universal. Universal itu banyak di dalam ayat pasal-pasal bab-bab di Injil itu yang menunjukkan bahwa kita sebagai umat Katolik ini juga harus menghormati orang lain. Itu intinya. Nanti ada di situ, silahkan baca sendiri, nanti dibuka Injilnya. Kemudian di dalam Konsili Vatikan II dalam Nosta Aetate itu jelas berbunyi begini. Ini harus saya baca. Gereja Katolik tidak menolak apapun yang benar dan suci di dalam agama-agama ini. Dengan sikap hormat yang tulus, gereja merenungkan cara-cara bertindak dan hidup, kaidah-kaidah serta ajaran-ajaran yang memang dalam banyak hal berbeda dari apa yang diyakini dan diajarkannya sendiri. Tetapi tidak jarang memantulkan sinar kebenaran yang menerangi semua orang. Namun gereja tiada hentinya mewartakan dan wajib mewartakan Kristus, yakni jalan kebenaran dan hidup. Artinya kita sebagai orang Kristen itu, sebagai orang Katolik di sini, selain sesuai ajaran kita mewartakan Injil Kristus, tapi kita juga ada menghormati kepercayaan orang lain. Banyak sekali di sini di dalam Yohanes bab 14 ayat 6, dalam Dia manusia menemukan kepenuhan hidup keagamaan, dalam Dia pula Allah mendamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Jadi di sini moderasinya itu di sini ya. Moderasinya di sini. Kemudian yang inti saya tidak membacakan semuanya ya. Banyak di situ Paus mengatakan, banyak ya, ada Paus Leo ke-13 mengungkapkannya dalam ensiklik Immortate Dei tahun 1885, bahwa orang tak mempunyai dasar untuk menentang toleransi atau secara serampangan mendukung toleransi yang adil. Kemudian surat Pius ke-12 menyebut mengenai kebebasan berpikir dalam gereja Katolik. Di dalamnya termuat masalah kebebasan suara hati. Orang tak boleh dipaksa melawan suara hati. Jadi disitulah universal. Banyak lagi ya di beberapa Injil kita yang menunjukkan bahwa kita bagi umat Katolik ini dalam merawat kebersamaan, toleransi itu berlaku secara universal. Kemudian ya, kita sebenarnya negara Indonesia ini jadi pedoman bagi negara-negara di dunia ini dalam merawat kebersamaan. Kita ada 5 agama dan 1 kepercayaan, tapi toh hidupnya bisa rukun. Sukunya ratusan,
Pak Jokowi membandingkan dan Pakistan yang hanya 7 suku tapi tak pernah akur, bahkan satu agama, Pak Nur Said ya, di Pakistan itu. Tapi kok Indonesia dari ratusan suku dengan agama dan kepercayaan yang banyak tak bisa akur gitu. Itu salah satu fakta bahwa kita bahkan menjadi pedoman bagi negara-negara lain. Dan beberapa paus pimpinan kita di Roma sana itu selalu